Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera bagi umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksa Channel yang setia menemani kami. Semoga selalu sukses dan selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya dengan materi yaitu agnostik, ateis versus agama dan spiritual ya. Nah, seperti kemarin video yang pernah saya share minggu lalu ya, mengenai judulnya itu tentang agnostik di sebuah negara di Amerika, yaitu di Kanada ya. Jadi di sana kan dalam video disebutkan jangan coba-coba untuk menanyakan agama seseorang ya, kalau kita tidak mau menjadi bahan tertawaan. Karena di sana agama merupakan hal yang pribadi ya, kaitannya dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu. Karena di sana informasinya lebih baik menonjolkan perilaku daripada menonjolkan agamanya. Di salah satu komen di situ ya, ada juga, maaf nih ya, netizennya ya. Nah, di sini kan ada yang berkomen bahwa saya penganut agnostik, tetapi saya tidak menganut salah satu agama. Saya percaya Tuhan, tetapi saya tidak memeluk salah satu agama. Apakah agnostik ini sama dengan ateis? Ya, tentu agak berbeda ya. Karena di sini agnostik ini adalah ya, dia percaya sama Tuhan, dia yakin ada Tuhan, tetapi tidak memeluk salah satu agama yang ada di dunia ini, yaitu agama yang diturunkan oleh Tuhan di dunia ini ya. Dan itu juga tidak salah juga ya, karena itu adalah pilihan hidupnya ya. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan bahwa agnostik ini ya, dia tidak percaya sama Tuhan, tetapi ya informasinya mereka lebih menonjolkan perilaku, perbuatan ya. Jadi seperti contohnya di Kanada ya. Jadi banyak umat Kristen atau Protestan dan lain sebagainya meninggalkan tempat ibadahnya ya, mereka sudah mulai menjalani kehidupan agnostik ya. Ya, mungkin ada juga yang ateis ya. Nah, kalau ateis di sini adalah memang benar-benar tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, memberikan edukasi kepada orang-orang yang katakanlah galau ya, katakanlah dia bimbang terhadap saya kok nggak percaya Tuhan ya, saya kok nggak serge agama A, agama B, agama C, karena ini sudah terjadi konflik antar agama ya, antar golongan dan lain sebagainya ya. Khususnya anak-anak muda sekarang ya, mereka kan lebih berpikir kritis ya. Jadi ini kenapa, mengapa, bagaimana ya, itu harus kita jelaskan kepada mereka. Karena apa? Kenapa Tuhan menurunkan kitab suci? Kenapa Tuhan menurunkan wahyu kepada para rasulnya dan para maharsi? Ya, karena di dalam hidup manusia memang sudah ada dasar-dasar sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebijaksanaan ya. Jadi, nah, sifat-sifat ini itu juga ada manusia sifat-sifat buruknya ya. Nah, disinilah pentingnya kita perlu agama, karena agama ini adalah merupakan panduan. Agama ini adalah merupakan peraturan, aturan ya. Ya, karena memang hidup di dunia ini harus ada aturan ya. Kita lahir di dunia ini karena apa? Menurut konsep agama Hindu, kita lahir di dunia ini ya karena kita adalah akibat dari karma-karma kita di kehidupan-kehidupan di masa lampau ya. Nah, sehingga kita mengalami yang namanya itu siklus
Punarbawa, ya. Jadi lahir hidup mati ya. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk menyadarkan sang roh dari hukuman Punarbawa ini, sehingga wahyukanlah agama. Agama ini adalah berupa kitab suci ya, yang disusun dengan kitab suci ya, diajarkan kepada umatnya, disadarkan sang rohnya bahwa roh itu adalah sifatnya suci ya, harus kembali nanti kepada asalnya, yaitu menyatunya Atman dengan para Patman, yaitu Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang disebut dengan moksha. Nah, kalau tanpa tuntunan, tanpa panduan dari kitab suci, ya bagaimana kita bisa nyampai menyatu dengan Tuhan ya. Kalau kita bilang agama itu nggak perlu, agama itu nggak penting, lah buat apa Tuhan mendelegasikan wahyunya beliau melalui para suci ya, para rasul, para nabi? Buat apa? Itu kan untuk menyelamatkan ya sang roh dari hukuman reinkarnasi itu ya, Punarbawa itu, biar menyatu kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita berprinsip, wah orang baik itu kan juga pasti masuk surga. Nah, orang baiknya bagaimana dulu ya? Kalau kita menolong orang, tetapi kalau kita selalu pamrih ya, nih saya tolong nih kamu nih, tetapi nanti lain kali jangan lupa ya dengan jasa-jasa saya. Nah, itu kan kita pamrih. Nah, itu akan menimbulkan karma baru lagi ya. Tidak akan stop itu karma. Terus kita lahir hidup mati di lingkungan orang yang kita ajak berkarma itu gitu. Jadi disinilah peranannya, fungsinya sebagai kitab suci untuk mengarahkan manusia untuk mencapai kebaikan yang hakiki, yang sejati ya. Nah, di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Suatu saat semuanya akan kembali kepada Tuhan ya. Nah, di sini peranannya agama adalah sangat penting pada saat orang meninggal ya. Nah, kalau Anda seorang agnostik atau seorang ateis ya, sudah tidak ada di dunia ini atau katakanlah meninggal. Nah, itu pasti yang akan menolong adalah orang yang beragama ya, minimal dia memanggil pemuka agama ya dari agama Kristen, atau yang agamanya Muslim dari Pak Ustadz atau Pak Kiai ya, kalau di Hindu dari pedanda atau pemangku ya. Jadi minimal ya dengan orang-orang pemuka agama ya. Nah, kalau enggak ya, yang namanya itu sang roh ini sudah lepas dari badan ya, disitulah diperlukan doa-doa untuk mengantarkan sang roh itu kemana perjalanannya ya. Kalau yang baik ya mungkin bisa mencapai alam surga loka. Kalau yang jahat akan memasuki alam neraka loka ya. Jadi di sini sangat penting sekali peranannya agama, bukannya nggak ada ya. Jadi agama ini tidak ada agama yang buruk, tidak ada agama yang jelek, yang mengajarkan yang jelek, pasti yang bagus-bagus. Karena ini oknum ya, oknum yang egois, oknum yang memonopoli agama, sehingga kelihatan agama itu tidak baik, tidak benar ya. Sehingga orang-orang yang tipis imannya, yang dia tidak terlalu percaya dengan Tuhan, ya sudah, dia memilih jalan di luar agama. Banyak yang menganut ateis ya, contohnya Jepang dan Korea ya, itu salah satunya ya. Nah, menurut hasil survei, itu adalah negara-negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya ya. Karena mereka mereka terlalu mengejar duniawi ya. Mereka terlalu mengejar hawa nafsu untuk kemewahan ya, kebahagiaan di dunia ini yang sementara ya.
sehingga mereka lupa untuk menyembah, lupa untuk mengingat Tuhannya, ya. Nah, di sini sehingga apa? Mereka mengambil jalan pintas. Begitu stres, depresi, dan lain sebagainya, mereka bunuh diri, ya. Kalau nggak percaya, tanya aja orang-orang yang sudah lama di Jepang, ya. Nah, di samping itu juga yang saya dengar, yang saya pernah lihat, yang saya pernah baca, ya, saya lihatnya tuh di YouTube, ya. Jadi di sana itu kalau orangnya sudah tua, orang tuanya, ya, itu pasti selalu dimasukkan ke panti jompo, ya. Mereka tuh nggak mau repot-repot lagi ngurus orang tuanya karena merupakan beban, ya. Dan bahkan zaman dulu orang tuanya itu, ya, dibuang di hutan biar mati, ya. Jadi itu luar biasa, ya. Cuman nggak banyak yang mengekspos, ya. Jadi seperti itu. Nah, jangan kita bangga menjadi ateis, jangan kita bangga menjadi agnostik, ya. Nah, di samping itu juga itu dunia yang nyata. Kita harus ingat bahwa hidup ini tidak selamanya kita ada di dunia ini, karena ada yang namanya itu kehidupan setelah kematian, ya. Kita ada kehidupan setelah kematian. Nah, di sana juga kan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, di dunia sana juga akan tercermin, akan terbawa, ya. Makanya kan di dalam Bhagavad Gita, karena disebutkan bahwa pada saat terakhirlah yang menentukan kemana sang roh itu akan menuju, ya. Kalau dia pada saat dia pelepasan antara raga badan ini dengan sang roh jiwa ini, nah, apa yang terpikirkan itulah yang akan dia terima pada saat punarbawa nanti di kelahiran berikutnya. Jadi kita harus selalu ini, ya. Ya, sebaiknya ya jangan kita menjadi ateis, ya, karena kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur bahwa segalanya ini, napas, makan, dan lain sebagainya, ini adalah karunia Tuhan, ya. Hidup ini ya karena pemberian Tuhan juga, kita harus bersyukur, ya. Jangan melupakan Tuhan dalam kondisi apapun, ya. Jangan kita ngambek karena kita melihat antara agama A, agama B ribut, antara satu golongan agama beda prinsip ribut. Itu nggak semuanya seperti itu, ya. Masih banyak orang-orang baik, ya. Masih banyak orang yang hidup dengan kasih, ya. Tidak semuanya ribut, ya, berantem terus, nggak semuanya. Kita harus mencontoh yang baik. Sekian dulu, ya, diskusi kita pada hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Tinggi. Kita mengucapkan Om Shanti 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 Om.